Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Takbirani dengan NIM 2104338 dari Prodi Akuntansi NK Universitas Negeri Padang akan mencoba membahas materi mengenai merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi pada mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari, SE, MSc, AK. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Yang pertama ada pengertian dari merger. Merger adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lain. Misalnya, PT AA memutuskan bergabung dengan PT B, dengan mana PT AA masih tetap eksis dan mengambil alih PT B, sedangkan PT B hilang diserap masuk ke PT AA. Yang kedua ada konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru atau melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Misalnya, PT X dan PT Y memutuskan untuk bergabung. Kemudian, mereka sepakat meleburkan diri dan membentuk perusahaan baru yang diberi nama PT W. Yang ketiga, ada akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Contohnya, misal PT Ki mengambil alih PT R. Namun, nama PT R masih tetap eksis karena PT Ki hanya mengambil alih dan PT R tidak melebur ke PT Ki. Yang keempat, ada separasi atau pemisahan. Separasi atau pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih kepada dua atau lebih perseroan, atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih kepada satu atau lebih perseroan. Separasi atau pemisahan memiliki dua pola. Dengan pola pertama, contohnya adalah PT AR memutuskan untuk mengakhiri entitas bisnisnya, kemudian mengadakan pemisahan aset dan membentuk dua perusahaan baru, yaitu PT ARS dan PT ARM. Dan contoh untuk pola 2 adalah misalnya PT SM masih eksis sebagai sebuah perusahaan, akan tetapi perusahaan memutuskan untuk mengadakan pemisahan aset dengan membentuk perusahaan baru, yaitu PT SL. Selanjutnya ada pembahasan mengenai tujuan dari merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Yang pertama adalah membeli produk lines dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk memperoleh akses pada teknologi yang lebih baik. Yang ketiga, memperoleh pelanggan atau pasar yang tidak dimiliki jika tidak menjadi objek merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Yang keempat, memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang dimilikinya. Yang kelima, memperoleh kepastian atas pemasokan bahan baku yang kualitasnya baik. Yang keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai. Yang ketujuh, mengurangi dan menghambat persaingan. Dan yang kedelapan, mempertahankan kontinuitas bisnis. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Yang pertama, kelebihan dari merger yaitu memakai nama perusahaan pengambil alih, biaya lebih kecil, dan tidak diperlukan surat izin usaha baru. Sedangkan kekurangan dari merger adalah menimbulkan sebuah polemik yang baru. Selanjutnya, ada kelebihan dari konsolidasi, yaitu
memakai nama perusahaan baru dan menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Sedangkan kekurangannya adalah biayanya akan lebih mahal dan tentu akan diperlukan surat izin usaha yang baru. Kemudian, kelebihan dari akuisisi adalah masih memakai nama lama dan tidak diperlukan surat izin usaha baru. Sedangkan kekurangannya adalah kurang koefisien, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, dan kepemilikan perusahaan berubah. Dan yang terakhir adalah kelebihan dari separasi, yaitu bisa menggunakan nama lama atau bisa juga menggunakan nama baru. Yang kedua, tidak atau bisa memerlukan surat izin baru. Dan ketiga, tidak perlu rasionalisasi. Kelebihan ini jika separasi menggunakan pola kedua. Sedangkan kekurangannya adalah tidak memakai nama lama, perlu surat izin yang baru, dan harus melalui program rasionalisasi. Dan kekurangan ini akan terjadi apabila separasi menggunakan pola yang pertama. Baiklah, saya rasa hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.